Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bipers, selamat datang di Biper Pusat Channel. Bertemu lagi dengan saya Kak Silvi. Pada video kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia untuk kelas 12 tentang teks editorial. Ikutin terus ya. Teks editorial. Jika Sobat Bipers pernah membaca surat kabar atau majalah, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pandangan redaksi mengenai suatu permasalahan atau berita aktual yang sedang terjadi, fenomenal dan kontroversial. Teks editorial juga bisa diartikan sebagai artikel yang terdapat di dalam surat kabar atau majalah yang berisi pandangan redaksi mengenai suatu permasalahan yang sedang hangat terjadi. Jadi intinya, dari teks editorial itu kita sebagai penulis memberikan tanggapan kita atau opini kita mengenai suatu permasalahan atau isu yang sedang hangat terjadi. Misalkan beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita tentang DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kita sebagai penulis bisa memberikan opini kita atau tanggapan kita terhadap berita tersebut. Apakah kita setuju dengan undang-undang tersebut atau kita menolak dengan adanya undang-undang tersebut. Jadi pada intinya teks ini itu kita sebagai penulis memberikan opini kita atau tanggapan kita mengenai suatu permasalahan atau isu yang sedang hangat terjadi. Dalam struktur teks editorial ada 3 struktur. Yang pertama pengenalan isu, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Untuk struktur pertama yaitu pengenalan isu. Dalam struktur ini, penulis memperkenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas di struktur selanjutnya. Misalkan kita akan menyoroti mengenai berita Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi penulis itu memberikan isu seperti apa sih Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, jadi secara lain itu dalam struktur ini, penulis memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isu atau permasalahan yang dibahas di struktur selanjutnya. Nah, untuk struktur yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi itu berarti pendapat. Jadi, pada struktur ini penulis memberikan tanggapan-tanggapannya atau opininya mengenai suatu isu yang sudah dikenalkan di struktur sebelumnya. Misalkan tadi kan di awal mengenalkan isu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tanggapannya apa dari isu tersebut? Misalkan penulis menyetujui atau menolak dengan adanya undang-undang tersebut. Nah, kemudian struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Dalam struktur penegasan ulang berisi simpulan, saran, ataupun solusi. Nah, selain itu biasanya di dalam penegasan ulang juga terselip harapan redaksi kepada pihak terkait yang menangani atau mengatasi masalah dalam isu tersebut. Nah, jadi ya Sobat Bipers, untuk teks editorial itu memiliki 3 struktur ya. Yang pertama pengenalan isu, yang kedua argumentasi, dan yang terakhir penegasan ulang. Nanti di akhir video kakak akan memberikan satu contoh tentang teks editorial agar Sobat Bipers lebih paham tentang teks editorial. Setelah tadi kita belajar tentang struktur teks editorial, sekarang kita belajar tentang aspek kebahasaan yang terdapat di dalam teks editorial, yaitu yang pertama ada kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang ditujukan untuk tidak mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan
atas masalah yang dipertanyakan, sehingga setelah membaca kalimat tersebut merasa tergugah hatinya untuk berbuat sesuatu. Nah, biasanya di dalam kalimat retoris itu ada tanda tanya ya, tetapi itu bukan kalimat tanya. Nah, sebagai contoh, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Jadi di sini itu ada sebuah kalimat ya. Walaupun di sini itu ada tanda tanya, tetapi kalimat tersebut bukan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya itu kan harus mengandung unsur 5W plus 1H. Jadi kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat retoris. Aspek kebahasaan yang kedua yaitu kata populer. Kata populer adalah kata-kata yang dikenal oleh banyak orang. Jadi tujuannya ketika kita menulis teks editorial itu agar pembaca merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius serta dipenuhi dengan tanggapan-tanggapan kritis. Selain itu, jadi ketika kita membuat teks editorial, pembaca akan merasa mudah memahami dan menangkap isi dari teks yang sudah kita buat. Jangan sampai ketika kita sudah membuat teks editorial, tetapi ada beberapa orang yang sulit menangkap isi dari teks editorial yang sudah kita buat. Jadi usahakan ketika kita membuat sebuah teks editorial itu harus menggunakan kata-kata populer. Misalkan sebagai contoh, kita akan membuat teks editorial dengan tema politik misalkan. Nah, dalam bidang politik itu otomatis ada istilah-istilah khusus yang berkaitan dengan politik. Nah, kita gunakan istilah tersebut. Kemudian ada beberapa orang yang susah atau sulit ya menangkap isi dari teks tersebut. Karena apa? Karena teks yang kita buat itu menggunakan kata-kata yang sulit dipahami. Jadi ketika kita menulis teks editorial harus menggunakan kata-kata populer agar mudah dipahami oleh semua orang dan pembaca merasa rileks ya membaca tulisan kita walaupun disertai dengan tanggapan-tanggapan yang kritis. Aspek kebahasaan yang ketiga yaitu kata ganti penunjuk ya. Kata ganti penunjuk di sini itu yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contoh kalimatnya, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado tidak bijak, tidak simpatik dan tidak logis. Nah, di mana kata penunjuknya? Di sini itu kata penunjuknya yang itu ya. Jadi kata itu merupakan kata ganti penunjuk. Nah, selain ada kata itu juga ada kata ini, tersebut dan lain-lain. Jadi dalam teks editorial itu pasti ada kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Aspek kebahasaan yang terakhir yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi adalah kata hubung, kausalitas hubungan sebab akibat. Jadi konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menandakan hubungan sebab akibat. Contoh dari konjungsi kausalitas yaitu karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan akibatnya. Untuk contoh kalimatnya, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului dengan sosialisasi. Jadi, aspek kebahasaan yang terdapat di dalam teks editorial ada 4. Yang pertama, kalimat retoris. Yang kedua, kata populer. Yang ketiga, kata ganti penunjuk. Dan yang terakhir, konjungsi kausalitas. Selanjutnya yaitu ada fakta dan opini dalam teks editorial.
Fakta itu sendiri adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, biasanya kalau fakta itu terdapat angka, tahun, tanggal, dan lain sebagainya. Untuk contoh kalimatnya, bahkan di lokasi yang jauh dari pangkalan mencapai Rp150.000. Sedangkan opini adalah pernyataan pendapat dari seseorang. Jadi opini itu belum dipastikan benar terjadi atau tidak terjadi ya. Ciri-cirinya biasanya kira-kira, sekiranya, seharusnya, dan lain sebagainya. Untuk contoh kalimatnya, pemerintah mendapatkan keuntungan besar dari penambangan minyak dan gas. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya. Jadi kalimat ini itu kalimat opini karena kita tidak bisa membuktikan keuntungan besarnya itu seberapa ya dari pemerintah. Nah, opini itu seperti itu ya. Jadi belum bisa kita buktikan benar atau tidaknya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah ketika kita akan menulis teks editorial. Yang pertama yaitu menentukan topik atau peristiwa aktual. Jadi sebelum kita membuat teks editorial, otomatis kita menentukan terlebih dahulu peristiwa apa yang akan kita tanggapi. Nah, selanjutnya itu ada pengumpulan fakta. Nah, setelah menentukan topik, kita kumpulkan fakta-fakta terkait peristiwa yang akan kita tanggapi. Nah, setelah pengumpulan fakta, itu nanti kita membuat kerangka berdasarkan struktur utama dari teks editorial. Jadi, setelah kita menentukan topik, kemudian mengumpulkan fakta, kemudian membuat kerangka, yang terakhir itu kita mengembangkan kerangka tersebut menjadi struktur teks editorial yang lengkap dan utuh. Jadi langkah-langkahnya ada 4 ya Sobat Pipers. Yang pertama, kita tentukan topik. Yang kedua, pengumpulan fakta-fakta terkait atas isu yang akan kita tanggapi. Yang ketiga, yaitu membuat kerangka dari teks editorial. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi struktur teks editorial yang lengkap dan utuh. Ini adalah contoh dari teks editorial ya, dengan judul segera selesaikan polemik Cipta Kerja. Polemik pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin 5 bulan 10 lalu masih terus bergulir. Mereka yang tidak puas terus menyuarakan pendapatnya karena undang-undang borongan itu dianggap menyisakan masalah terutama bagi para pekerja. Pemerintah dan kalangan DPR pun sibuk memberikan penjelasan agar isi UU yang dibuat melalui skema Omnibus Law itu bisa diterima masyarakat. Namun, sepertinya upaya menyosialisasikan Undang-Undang Sapu Jagat ini masih jauh dari kata berhasil. Pasalnya, semakin hari kian banyak pasal-pasal yang kemudian dibelejeti oleh para ahli serta kelompok akademisi dan lantas diketahui bahwa isinya ternyata cenderung memihak kelompok tertentu saja. Jadi untuk paragraf pertama ini masuk ke dalam pengenalan isu ya, karena di sini itu memperkenalkan isunya tentang polemik dari pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Lanjut ya, untuk paragraf kedua, selain menyisakan pertanyaan dari mereka yang menolak tersebut, Undang-Undang Sapu Jagat Anyar itu juga dianggap tidak melibatkan publik sebelum dilakukan pembahasan. Alhasil, pola seperti itu semakin menambah prasangka buruk dari masyarakat terhadap pemerintah karena dinilai hanya memuluskan misi para pengusaha. Ekonom Faisal Basri, pengamat hukum tata negara Zainal Arifin Muchtar, ekonom Afiliani adalah 3 di antara sekian banyak ahli yang mengkritisi pengesahan undang-undang tersebut.
Jika Afiliani dan Faisal Basri menyoroti urgensi UU Cipta Kerja tersebut karena dianggap tidak sesuai urgensinya, Zainal Arifin Mochtar menyesalkan minimnya peran publik dalam pembahasan undang-undang tersebut. Faisal Basri bahkan menilai jika Undang-Undang Cipta Kerja tersebut bertujuan menarik investasi, hal itu tidak bisa diterima. Pasalnya, ujar dia, investasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini tidaklah buruk. Dalam arti, masih banyak investor yang melirik Indonesia, hanya saja masih kalah dibanding Vietnam. Yang justru perlu diperbaiki, kata Faisal, adalah penegakan hukum yang terutama terkait korupsi, reformasi birokrasi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perizinan. Sementara Afiliani menyayangkan langkah pemerintah yang justru mengutamakan Undang-Undang Cipta Kerja ketimbang menangani pandemi COVID-19 yang penyebarannya masih tinggi di Indonesia. Jadi, paragraf ini termasuk ke dalam argumentasi ya, karena penulis itu memberikan tanggapan terkait dari isu yang sudah dikenalkan di struktur yang pertama. Selanjutnya, namun jika meminjam istilah nasi sudah menjadi bubur, nasib Undang-Undang Cipta Kerja kini secara hukum sudah jelas. Dengan disahkannya oleh DPR, maka secara formal tinggal ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM. Waktunya sekitar 30 hari setelah diteken Presiden. Memang masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan apabila Undang-Undang Cipta Kerja ini ingin ditangguhkan pelaksanaannya, yakni melalui peraturan pengganti undang-undang atau Perpu yang dikeluarkan Presiden. Akan tetapi, pilihan ini sepertinya tidak akan digunakan mengingat Jokowi sudah jauh-jauh hari menjanjikan Omnibus Law Cipta Kerja ini harus segera direalisasikan. Satu lagi, upaya konstitusional yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi guna menguji kedudukan hukumnya. Jadi paragraf ketiga masih masuk ke dalam argumentasi ya, karena dalam paragraf ketiga ini masih ada penulis yang memberikan tanggapan mengenai isu di struktur yang pertama. Paragraf selanjutnya, upaya meyakinkan masyarakat agar bisa menerima undang-undang yang sudah dibahas DPR melalui 64 kali rapat maraton itu juga terus dilakukan oleh pemerintah. Terakhir, pada Jumat pekan lalu, Presiden Jokowi sendiri yang menyampaikan keterangan terkait sejumlah pasal yang banyak menimbulkan pro dan kontra. Nah, paragraf ini juga masih masuk ke dalam argumentasi ya. Selanjutnya, sehari sebelumnya pada Kamis 8 Oktober sebanyak 12 menteri pembantu presiden juga menggelar konferensi pers untuk menjelaskan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan yang banyak memancing perdebatan karena dianggap merugikan para pekerja. Saat itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menjelaskan satu persatu soal pasal-pasal ketenagakerjaan termasuk poin terkait upah, hak cuti, dan status pekerja kontrak. Namun, penjelasan demi penjelasan dari pemerintah tersebut sepertinya belum cukup memuaskan masyarakat.
Terbukti di platform media sosial masih banyak warganet yang mengkritisi undang-undang tersebut. Bahkan banyak yang penasaran melihat isi naskah undang-undang yang digadang-gadang merupakan reformasi kebijakan terbesar yang pernah ada di tanah air itu. Nah, ini juga masih masuk ke dalam argumentasi ya. Untuk paragraf terakhir, ini adalah penegasan ulangnya ya Sobat Bipers. Perhatikan. Tentu kita berharap polemik Undang-Undang Cipta Kerja ini segera bisa dicarikan jalan keluarnya agar tidak berlarut-larut. Jangan sampai polemik itu berlanjut dan justru malah menyebabkan produktivitas kerja di negeri ini terhambat. Nah, di sini itu ada kata berharap ya. Ini merupakan kalimat kalimat harapan yang ditulis oleh penulis kepada pihak terkait menangani masalah Undang-Undang Cipta Kerja di sini. Nah, sumber dari teks ini yaitu Sindonews 13 Oktober 2020. Demikian tadi video dari kakak, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Biber Pusat Channel dan tekan tombol loncengnya agar kalian update terus video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.